Uji kompetensi itu termasuk dari salah satu poin 8+I link and match taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi sama dunia industri. Udah mulai ya. Selamat malam teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Saya lagi ada di alun-alun kota Purwokerto. Nah, ini alun-alunnya Purwokerto. Nah, ini adalah salah satu tempat healing favorit kami. Murah meriah, cuman modal bayar parkir sama mungkin beli minum kali ya kalau haus ya. Jadi kita biasa bengong bego di sini. Bener-bener bengong, nggak ngapa-ngapain. Kayak orang bego. Ya kayak orang bego, betulan bengong bego istilahnya. Nah, malam ini saya akan sharing seperti biasa, masih ngobrolin soal dunia per-SMK-an. Nah, apa materinya? Mungkin saya akan cerita soal yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi. Ya. Jadi uji seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, bahwa uji kompetensi itu termasuk dari salah satu poin 8+I link and match taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi sama dunia industri. Masih ingat nggak poin-poin 8+I-nya itu apa aja? Saya refresh lagi ya. Yang pertama itu ada sinkronisasi kurikulum. Yang kedua, magang guru. Yang ketiga, guru tamu. Yang keempat, PKL siswa. Yang kelima, uji kompetensi. Ini yang kelima nih ya. Yang keenam, itu komitmen kuat penyerapan lulusan. Yang ketujuh, pemberian beasiswa. Dan yang kedelapan, bantuan peralatan. Nah, itu 8+I link and match taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi dalam hal ini SMK dengan dunia industri. Nah, sekarang kita bahas poin kelimanya nih, yang tadi adalah uji kompetensi. Uji kompetensi itu apa sih Om Tri? Nah, uji kompetensi itu memang ujian bagi siswa untuk menentukan apakah siswa itu memang kompeten atau tidak sesuai dengan namanya, uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini memang merupakan pengganti dari ujian nasional. Kalau dulu ada namanya ujian nasional, ujian kelulusan. Ini ganti-ganti nih. Kalau zaman saya dulu, zaman Om dulu ya, itu namanya Eptanas. Ada yang kenal nggak sama istilah Eptanas? Kalau yang kenal sama istilah Eptanas berarti kita seumuran. Gitu. Nah, di zamannya eranya Mas Menteri Nadiem, itu ujian nasional dihapus. Jadi tidak ada ujian nasional karena memang tingkat perkembangan siswa dan juga kualitas pendidikan kita itu ternyata memang belum merata. Indonesia sangat luas teman-teman. Kita sudah tahu dari Sabang sampai Merauke, luas banget. Itu standarnya memang harus diakui belum bisa disamaratakan. Makanya kemudian ujian nasional itu dianggap kurang adil, terutama bagi siswa yang ada di daerah. Ini saya cari yang lightingnya bagus dulu. Nah, itu makanya kemudian ujian nasional sendiri akhirnya dihapuskan oleh Mas Menteri Pendidikan kita. Nah, penggantinya itu ada dua. Yang pertama adalah ujian sekolah. Ini diserahkan ke masing-masing sekolah, gitu. Dan yang kedua adalah uji kompetensi. Ini untuk melihat apakah siswa memang kompeten di bidangnya sesuai dengan jurusan yang diambil. Nah, jadi memang
pada akhirnya ujian kompetensi itu lebih spesifik sesuai dengan kompetensi keahlian atau sesuai dengan jurusan yang dia ambil. Jadi masing-masing jurusan di SMK itu ujian kompetensinya beda-beda. Gitu. Kalau zaman saya dulu namanya Eptanas ya sama semua. Dari Sabang sampai Merauke ya sama semua. Kalau sekarang disesuaikan sama jurusannya. Jadi ujian kompetensi untuk jurusan pemasaran itu pasti berbeda dengan ujian kompetensi untuk jurusan teknik komputer jaringan. Pasti beda lagi dengan jurusan tata boga. Pasti beda lagi sama jurusan teknik mesin. Itu beda-beda. Itu. Nah, terus keterlibatan dunia industri di mana Om Tri? Nah, ini bedanya dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu memang kemudian soal ujiannya dan pengujinya itu memang 100% dari akademisi. Nah, sementara kalau di uji kompetensi itu bisa boleh melibatkan dunia industri. Gitu. Jadi kita sebagai dunia industri itu juga bisa untuk jadi penguji eksternal atau setidaknya jadi yang memantau proses ujian itu. Jadi nanti kalau teman-teman di dunia industri nih, kalau kita misalnya teman-teman sudah MOU sama pihak sekolah, jangan kaget kalau misalnya nanti teman-teman diundang untuk jadi penguji eksternal. Gitu. Jadi kita sebagai dunia industri juga bisa melihat, memantau proses uji kompetensinya seperti apa. Kita juga akan diminta masukan soal apakah ujian itu sudah sesuai dengan kebutuhan di dunia industri atau belum. Itu satu ya. Yang kedua, itu juga memberikan kesempatan bagi yang namanya asesor. Asesor itu adalah orang yang berhak diberi wewenang, diberi mandat, diberi amanah untuk menguji. Nah, kebetulan saya adalah asesor LSP P3. Jadi saya juga berhak menguji. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya soal LSP ya. LSP adalah lembaga sertifikasi profesi. Ini yang kemudian menaungi para asesor. Jadi asesor atau penguji ini bernaung di bawah lembaga yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, LSP itu ada 3. LSP P1, LSP P2, dan LSP P3. Nah, kalau LSP P1 itu LSP yang dimiliki oleh sekolah. Posisinya ada di sekolah. Jadi banyak nih guru-guru SMK yang beliau ini juga sudah jadi asesor. Tapi karena beliau ini bernaungnya di LSP P1, mereka hanya boleh menguji untuk internal doang. Nah, jadi nggak bisa nguji yang lain. Itu LSP P1. Di perguruan tinggi juga ada LSP, di perguruan tinggi juga ada. Mereka juga sama-sama P1. Nah, ini ada background musiknya nih. Biar nggak bosen dengar saya ngoceh ya. Nah, ada lagi LSP P2. LSP P2 itu LSP miliknya pihak swasta atau perusahaan. Gitu. Misalnya nih, ada perusahaan katakanlah misalnya apa ya? Toyota lah. Nah, Toyota kan perusahaan besar ya. Nah, dia punya LSP sendiri yang fungsinya untuk menilai apakah karyawannya itu sudah layak naik jabatan atau belum. Jadi misalnya nih, kalau misalnya ada yang mau naik jabatan dari supervisor kemudian jadi manajer, nah itu ada ujiannya dulu, dinilai kompeten atau enggak. Nah, yang menguji itu LSP-nya, itu LSP P2. Jadi LSP P2 itu LSP yang dimiliki oleh pihak swasta, kemudian dia tugasnya adalah
memberikan ujian kompetensi bagi karyawannya. Itu LSPP 2, karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar mereka sudah punya standar kompetensi sendiri untuk karyawannya. Nah, ada lagi LSPP 3. LSPP 3 itu ini yang paling sakti teman-teman. Kalau LSPP 3 ini punya swasta juga, tapi dia punya wewenang, punya hak, punya mandat untuk nguji ke semuanya. Jadi LSPP 3 bisa nguji ke sekolah, bisa nguji ke perusahaan. Ini yang paling sakti itu LSPP 3. Nah, kebetulan saya juga sudah jadi salah asesor di LSPP 3. Di PT Kompas Digital International ada 2 asesor LSPP 3. Yang pertama saya, yang kedua direktur utamanya Pak Cahyo Edi Widiatmoko. Nah, karena saya posisinya sebagai asesor LSPP 3, jadi saya juga sering nih dimintain bantuan sama teman-teman di SMK untuk menjadi asesor untuk menguji kompetensi mereka. Nah, itu juga keterlibatan dari pihak swasta untuk membantu link and match-nya dengan pihak perguruan tinggi. Itu. Nah, tadi Om Tri bilang kalau uji kompetensi itu sesuai dengan jurusannya masing-masing ya. Iya betul. Terus soalnya kayak gimana Om Tri? Soalnya beda-beda. Gitu. Jadi kalau metode yang digunakan, kalau misalnya untuk teman-teman SMK itu kan rata-rata baru belajar ya. Nah, kalau teman-teman yang baru belajar, baru selesai menempuh pendidikan, baru selesai kursus, baru selesai pelatihan, itu nanti metode yang digunakan dalam uji kompetensinya itu kalau kami sebagai asesor akan melakukan observasi. Gitu. Jadi nanti saya sebagai asesor akan melakukan observasi, melihat langsung proses asesi, proses siswa itu mengerjakan tugas itu seperti apa. Gitu. Jadi kalau saya sebagai asesor menilai uji kompetensi itu tidak hanya melihat hasil akhirnya saja, tapi juga proses bagaimana siswa itu disebutnya asesi ya. Jadi kalau siswa itu disebutnya asesi, yang menguji itu disebutnya asesor. Bagaimana siswa itu memperoleh jawaban, jalannya sudah benar belum. Nah, itu yang biasanya jadi penilaian utama bagi asesor untuk menilai ketika dalam uji kompetensi, menilai apakah asesi itu lulus atau tidak. Jadi bukan hanya jawaban akhirnya saja, tapi juga proses untuk mendapatkan jawaban itu. Itu proses sedikit soal uji kompetensi. Gitu. Nah, ini akan berbeda kalau misalnya yang diuji adalah profesional. Itu nanti metodenya beda. Gitu, misalnya nih saya diminta untuk nguji Rudi Hadiswarno. Ya kan beliau kan sudah berpuluh-puluh tahun terkenal di dunia tata rambut ya. Kan nggak mungkin kemudian saya minta Pak Rudi Hadiswarno untuk motong rambut, nggak mungkin. Kenapa? Karena beliau sudah terbukti, sudah pakarnya, masternya. Nah, kalau misalnya untuk seperti itu nanti metodenya dengan portofolio saja. Tapi kalau misalnya uji kompetensinya siswa SMK, itu biasanya metode yang digunakan adalah observasi. Begitu. Nah, terakhir kalau uji kompetensi nanti nilainya gimana Om Tri? Nah, ini juga penting diketahui sama teman-teman ya. Jadi kalau ujian kompetensi nanti di sertifikatnya itu tidak ada nilainya. Jadi nggak ada nilai skala misalnya 1 sampai 100 atau ABCDE atau 1 sampai 4 itu nggak ada. Yang ada hanya 2, kompeten dan belum kompeten. Namanya juga uji kompetensi, berarti outputnya adalah apakah siswa itu kompeten atau belum kompeten. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ikut uji kompetensi, di sertifikat kompetensinya itu keterangannya hanya itu. Oh, Anda kompeten, Anda belum kompeten. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa Om Tri sampaikan soal uji kompetensi. Makin malam nih makin rame. Teman-teman bisa lihat.
Nah. Makin lama makin ramai, makin asik. Oke, saya mau lanjut pacaran lagi ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Seperti biasa kalau ada pertanyaan tinggalkan di pertanyaannya di kolom ke bawah atau bisa kontak saya langsung. Kalau misalnya merasa postingan ini keren bisa di-share, di-like supaya teman-teman yang lain lebih banyak tahu dan bisa belajar. Oke, gitu aja dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.